Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmiati Laila dan teman saya Zulfatri Mauliani. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang kekurangan, keunggulan, dan peran guru dalam metode inquiry. Pengertian metode inquiry. Pembelajaran dengan metode inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menekankan peserta didik untuk dapat secara kritis dan analitis mengajukan pertanyaan mengenai suatu permasalahan, kemudian mencari dan menyelidikinya hingga dapat menemukan penyelesaiannya. Jadi, inquiry sebagai metode pengajaran mengandung arti bahwa dalam proses kegiatan berlangsung, guru harus dapat mendorong dan dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Guru dalam pembelajaran melalui pendekatan inquiry. A. Motivator, yang memberikan rangsangan supaya siswa aktif dalam gairah berpikir. B. Fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. C. Penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberikan keyakinan pada diri sendiri. D. Administrator, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. E. Pengarah, yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang diharapkan. F. Manager, yang mengelola sumber belajar waktu dalam organisasi kelas. G. Rewarder, yang memberi pengarahan pada prestasi yang dicapai dalam rangka meningkatkan semangat siswa. Keunggulan menggunakan metode inquiry. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, berpikir dan bersifat objektif, jujur, dan terbuka. 4. Mendorong siswa untuk berpikir institutif dan merumuskan hipotensinya sendiri. 5. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi merangsang. 7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional. Yang ke-10, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya, sehingga mereka dapat menganalisasi dan mengakomodasi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfatri Mauliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahmiati Laila tentang kekurangan metode inquiry, yaitu 1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, sulit diimplementasikan oleh setiap guru karena kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama itu merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. Maksudnya, siswa itu didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang ada yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Yang ketiga, itu mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan. Nah, yang ketiga ini, proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan menggunakan potensi berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk
berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, menarik kesimpulan atau generalisasi. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Yang kelima, mengaplikasikan kesimpulan. Nah, proses ini merupakan tahap akhir dan pembelajaran yang akan menentukan keterserapan materi oleh siswa, sehingga guru perlu menaruh perhatian lebih besar pada bagian ini, yaitu bagian mengaplikasikan kesimpulan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.